Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Halalpreneur, jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti langsung dari Business Center Bekasi 3 ya, basecampnya Halalpreneur. Dan kita akan kembali berbincang-bincang dalam bincang bisnis bersama leader-leader Halalpreneur, leader-leader HNI, leader-leader pokoknya semua lah ya. Nah kali ini saya nggak ngobrol sama satu orang, tapi sekaligus dua. Ya, kayak iklan zaman dulu minuman saya minum 2, ini saya langsung 2. Kita sapa ada Kak Agus Kurniawan dan Kak Trianawati. Assalamualaikum kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allah Akbar. Ya. Kalau kemarin saya ngobrol sama Pak Mukson dan Bu Syarifah itu pegangan tangan ya, tangan ini aduh gitu ya. Kalau yang ini enggak. Kayaknya enggak ada pegangan tangan gimana gitu. Kayaknya romantisnya di rumah aja ya. Jangan diliatin di sini ya. Nanti bikin aku baper. Karena enggak ada yang bisa dipegang. Nah, ini berdua sama-sama jalanin bisnis HNI ya. Udah lama nikah? 2005 bulan September tanggal 3. Widih. Biasanya nggak apa-apa lupa ya. Ternyata kamu nggak salah cari pasangan ya, hafal. Biasanya laki-laki gitu loh, tanggal jadian dulu kan gitu ya, jadian kapan lupa gitu. Ini tanggal nikahnya apa? 3 September 2005. Itu sebelumnya ketemunya di mana? Mana ya? Cinlok. Sebenarnya waktu kuliah ya, kita satu fakultas beda jurusan, dulu nggak ada kepikiran, kemudian bisa Allah takdirin bisa jadi suami istri atau jodoh. Kalau dulu kita emang aktif di organisasi ya, di BEM fakultas ya, dulu kita aktivis, badannya tipis-tipis kalau sekarang dulu udah ya tebal. Kayak tebalin doang Jadi kan jalanin organisasi seperti biasa. Lulus kuliah kita masih ketemu dengan beberapa teman di jurusan lain untuk dulu mau bikin bimbel ya. Jadi masih aktivitas. Ya kemudian Allah takdirkan saya punya azam kuat. Pokoknya 2005 sebelum puasa September tanggal 3 itu harus sudah berkeluarga. Gitu. Udah ngincer dulu kayaknya. Siapa yang orangnya ya akhirnya istikharah, konsultasi sama teman-teman yang sudah lebih dulu. Ya akhirnya bismillah, mungkin Allah dorong untuk pilih dari sekian banyak fans saya gitu yang ada di ya ini Allah takdirin istri saya sekarang jadi. Kenapa kok pilihannya kayak ini? Kenapa ya? Yang pasti ini udah udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Alasan padahal mau dibilang begitu banget, klise banget. Itu mah udah tahu semua orang juga. Pasti ada sesuatu yang bikin wah, aku harus dapetin cewek ini. Enggak ke situ sih. Enggak ke situ. Jadi kita serahkan maaf ya. Ini kita serahkan sama Allah aja. Kan prinsipnya kalau jodoh Allah mudahkan ya. Ya walaupun itu udah keinginan kita, tapi kalau belum jodoh pasti ada kendala-kendala apa yang kemudian kita nggak bisa bakal dekat. Tapi kalau memang udah jodoh dan udah takdir Allah, apapun caranya kita lakukan, meskipun kita diam-diam tapi udah jodoh, ya insya Allah itu akan ketemu juga kapan, di mana, dan itu rahasia Allah. Padahal sering ketemu dulu ya, tapi dulu tidak terpikirkan untuk menikahi Dede ini ya. Belum ke arah sana ya. Karena kita juga masih banyak obsesi lain. Mimpi-mimpi. Mungkin peribahasa Jawa witing tresno jalaran saka kulino ngono. Nah, kita dengarkan versi si cewek ya. Kenapa kok mau menerima bapak ini? Kenapa ya? Itu tadi. Coba maju dikit, Mbak. Kayaknya jodoh kali ya. Jadi nggak nyangka, karena kan deket ya. Kok dia lagi ya gitu ya. Itu tadi witing tresno jalan saka kulino. Oh gitu. Nggak tahu artinya. Serius nggak tahu. Emang bukannya orang Jawa? Saya ini doang yang tahu. Ya udah nggak apa-apa lah, kita gini aja ya, nggak usah gini ya. Nah, jadi walaupun sering ketemu tapi nggak kepikiran, nggak pernah naksir gitu kan, katanya banyak fansnya. Justru kita dulu suka ledek-ledekan, suka sebel-sebelan, tiba-tiba dateng
terus apa ya Ya, proses ta'arufnya dulu. langsung Ya nggak ada macem-macem, jadi saya menawarkan diri, mengajukan diri, menunjukkan biodata. Kalau dulu kan musuhnya Dulu kan biodata, pakai biodata. Oh. tapi biodatanya tanpa foto. Foto dulu. Jadi begitu buka Kan namanya setiap hari ketemu masih pakai biodata Om sama Murobinya Justru itu, iya. atau Selepas kuliah udah Selepas jarang kuliah, ketemu. Oh. setahun lah ya nggak ketemu Iya, ya. kan masih udah selesai kuliah ya udah, Heeh. masing-masing jalan Masing-masing. aktivitas Heeh. sendiri. terus Nggak lama. tukeran biodata tuh sama tukeran siapa? biodata sama Robi. Heeh. Perantara ya. Bagi perantara ya. Oke, Bagi perantara datang tiba-tiba datang amplop. Begitu dibuka kok nggak ada fotonya ya. Belum dibuka datanya ya. Cari-cari kok nggak ada foto, di kopak-kopak amplopnya kok nggak ada foto ya. Begitu dibuka nggak salah nih. Namanya. Ini kayaknya kenal ini ya. Hmm. Nah, Bu nggak salah nih Bu. Datanya kok ini kasih saya ini gitu. Udah setelah itu ya proses ya. Proses berapa lama? Mei, Nggak lama Juni, sih. Juli, Agustus, September nikah. Hitbah itu bulan Juli. Juli. Datang ke rumah calon mertua di Tegal. Oh. Ya modal nekat. Bonus belum seberapa ya. Gaji dulu mah gaji. Dulu ya. gaji tapi nggak seberapa. Jadi Bismillah karena kita punya niat tadi, niat baik itu memang Allah kasih kemudahan ketika kita punya niat baik. Apapun itu niat baiknya Allah pasti akan kasih jalan. Gitu. Insya Allah. Kak Agus juga mendapatkan amplop yang sama. Email ya. Email. Oh, email. Biodatanya via email. Oh, Kan bisa zaman laki-laki dulu. Oh, gitu. Dan perempuan agak jual mahal gitu ya. Mahal. Udahlah saya mah Beda. email aja. Oh, Karena gitu. waktu itu saya kerja ngajar di Al Azhar. Ya dulu Al Azhar ya. Al-Azhar. Azhar Kemang di Syifa Budi. Gitu. Kemang kayaknya waktunya buat bikin biodata gitu. Udahlah email aja lah langsung. Waktu itu sebelumnya ada tawaran lain nggak selain ibu ini? Luar biasa ya. Biasanya banyak katanya ya. Biasanya Murobi kan gitu ya, karena perempuan itu yang ngajuin tuh lebih banyak daripada laki-laki. Laki-lakinya jarang sampai sekarang begitu. Ada nggak? Kalau saya alhamdulillah nggak ada. Ini satu-satunya Pertama dan pertama dan yang terakhir Oh. insya Allah gitu. Karena memang nggak ada, kenyataannya nggak ada. Kita klop ya udah langsung aja Bismillah, nggak pakai waktu lama. Dulu minta 1 tahun ya diundur waktu kita hitbah, maksudnya diundur proses Prosesnya. nikahnya dari Karena calon. kaget ya kalau orang Jawa Kan kan dadakan. biasanya bibit, bobot, bebek. Ya, Ya gitulah. kayak gitu harus ada orang. Tapi karena tadi dia niat baik, yakin pasti ada jalan. Ternyata alhamdulillah Allah gerakan hatinya calon mertua September, dari Juli ke September kan waktunya sangat cepat ya. Bentar, ini tadi udah tahu namanya, dia langsung oh ini kayaknya ini. Nah kalau yang ini lihat namanya, kan mulai dari Yang saya. ngajuin. Saya oh dia yang dulu. mengajukan. Karena dengan Email itu ketika sudah oke, terus pengen tahu lebih, sebenarnya udah tahu banyak ya karena kita sering jalan bareng, tahu naik inilah gunung kulit-kulitnya. makan-makan Pas ketemu bareng. langsung dong ya tatap-tatapan gitu. Bubrak. kamu gitu. Enggak itu mah aku ya. Ya, pas ketemu langsung akhirnya biasa aja. Oh my god, kok biasa aja ya. Malah kita enggak ketemunya pas di ini aja ya, guru ngaji ya. Iya. Ya itu aja, habis itu komunikasi lewat email. Enggak kan ada belum ada malu-malu WA. gitu, enggak ada malu-malu. Gimana gitu enggak ya? Perasaan ini pasti itu ada. pasti sih. ada. Oh, ada Karena ya. sudah kenal sebelumnya, ya pastinya sih nggak nyangka aja. Ini teman diskusi, teman naik gunung ya, kita Ya, sering naik teman gunung. inilah aktivitas. Zaman kuliah dulu ya. Ikut hiking Rame-rame segala ya. macam. Rame-rame. Kayaknya ini yang udah ngincer duluan nih, udah mengamati gitu ya. Jadi ketika ada ini Kayaknya ya. oke. Aku pilih yang ini, bukan cap cip-cup kan ya. Cap cip-cup oh enggak. Pakai kancing. Pakai kancing. Pak guru sekali Anda ya. Dan akhirnya menikahlah bulan September 2005. Betul. Sudah dikaruniai berapa anak? 3. Alhamdulillah. Baru 3 ya. Baru 3. 3. Itu tadi bilang ketika ngelamar itu sebenarnya adalah gaji tapi nggak banyak. Nah, ini kan hidup berdua udah harus menghidupi anak orang gitu. Gimana perjalanannya tuh di awal-awal? Ya bermula dari niat baik satu. Semua bermula dari sana.
saya berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan ya, yang kita nggak pernah duga. Ya, tahu sendirilah kondisinya ya. Kalau diceritain luar biasa. Jadi waktu saya ngelamar hitbah aja kan itu kaget, keluarga dari saya itu kaget. Ini anak bocah gitu bahasanya kan. Kan dulu kan aktivisnya jarang di rumah saya. Waktu kuliah tuh banyak tidur di luar ya, karena sering aktivitas kegiatan. Nah, ya alhamdulillahnya itu tadi niat baik, kemudian kita komunikasi, musyawarah dengan keluarga besar. Nah, dari situlah kemudian banyak min haisulayah tasibnya tuh rezeki yang bahasanya berat banget. Ya karena terbukti akhirnya dari keluarga istri ya banyak support. Dari saya kan nggak besar, orang gaji dulu 2 jutaan. 2005 dulu di ya. portal infak dulu. 750.000, Pak. Itu bonus kan gaji di portal. Jadi portal. Gaji di portal di 10.000. Oh lupa saya. Ingetan 2,5 tuh pas kerja. Manajer, Bo. Dulu free. Atau kalau di belakangnya. Belum bisa kebayang kan gitu. Artinya ya itu tadi kita berkeyakinan insya Allah ini untuk niat suci, niat baik ya. Dulu langsung tinggal pisah dengan orang tua ya, tinggal sendiri berdua. Karena kita memang kepengennya nggak mau langsung, kita kepengennya mau pisah langsung. Kontrak aja di Haji Aom itu di Bayoran. Nggak ada apa-apa. Tiket, nggak ada kasur gitu. Jadi bawa cuman piring aja, piring dibawain sama mertua, panci dibawain. Kado-kado nikah ya. Iya. Pasti kita pertama kan. Tidur pertama aja kita nggak pakai kasur. Oke, jadi tikar yang dikasih dari hadiah dari anak kos, teman-teman kos, kasih kadonya bantal, guling sama karpet. Ya Allah, so sweet banget teman kosnya. Di rumah petakan yang lantainya bukan keramik, masih lantai pelitur semen yang pakai. Di daerah mana itu masih ada kontrakan baru? Oh, Kebayoran. Haji Aom. Haji Aom. Dekat rumah almarhum Jainuddin Emjad, rumahnya dekat tetanggaan lah. Di sana langsung dekat kantor, tempat kerja dulu. Tapi karena dulunya sudah saling kenal ya, jadi nggak kaget lagi dong kalau menghadapi atau menjalani hidup kayak begitu ya? Kalau saya sih terbiasa ya, karena kan maklum anak kos ya, anak rantau, saya dari kampung banget. Nah bapak ini kan secara anak Jakarta gitu. Asli Agatha kan, anak gaul Jakarta. Tapi kan dia biasa ngegelandang di luar. Iya sih, laki ya secara ya, nggak kaget ya dengan kehidupan. Alhamdulillah udah terbiasa ya, karena memang dididik sama keluarga seperti itu. Kan saya kelas 5 SD udah ditinggal bapak. Anak yatim SD ya. Jadi semuanya serba harus mandiri dengan sangat cepat ya, karena udah takdirnya. Akhirnya terbiasa dengan pola ya seperti itu. Apalagi kan waktu mahasiswa ya, ya di mana aja, di masjid jadi, kalau ada acara geletak-geletak jadi gitu. Jadi nggak kaget lagi ya. Udah terbiasa. Nah akhirnya kehidupannya akhirnya bisa lama-lama nanjak itu di titik yang tahun berapa? Tahun keberapa pernikahan? 2005. Kalau ngerintis kan memang kita ngerintis, saya kerja, istri juga kerja. Waktu itu ya pelan-pelan akhirnya yang nggak ada kita adain, naik turun itu 2005 kan waktu itu, sampai kemudian 2007 itu bertubi-tubi Allah kasih ujian. Pertama ujian banjir, habis semua karena masuk ke rumah. Tiker karpet yang itu udah kasur habis. Kan naik ke kasur. Guling itu ya. Buku. Kita kan warisan berharga kita kan buku gitu. Nggak ada etalase, nggak buku. Akhirnya 2007 udah pindah ke Jati Asih ya. Di tempat kayak jin buang anak tanda kutip, karena Jakarta waktu itu glamor ya, rame 24 jam. Masuk ke kota Bekasi Jati Asih 2007 masih luar biasa. Pindah ke sana adaptasi. Terus tiba-tiba Allah kasih lagi ujian tambahan, yaitu kena kista. Jadi anak pertama udah 6 bulan nih. 4 bulan tiba-tiba hamil lagi, tapi kehamilannya luar biasa dikasih ujian ya, sampai tahu. Nah disitulah awal mula Allah kasih jalan, ketemu sama Pak Firly tuh. Di waktu itu masih di Ikro. Saya modalnya trust aja Bu, karena udah temen banget, kenal gitu. Apa yang diomongin itu yang saya ikutin gitu. Waktu itu dikasih kopi. Kista dikasih kopi. Radik dulu ya? Iya dulu. Jadi nggak masuk logika kesehatan kan, tapi ikutin ya? Iya kita langsung minum, nggak pakai gimana cara, pokoknya
ini minum sehari 6 saset, 2 pagi, 2 siang, 2 malam gitu. Ya alhamdulillah Allah kasih jalan kesembuhan dari terapi yang itu, dan akhirnya kita terus sampai terus ya, naik turun juga nanjak, tapi udah mulai masuk ke HPA dulu ya namanya, terus sampai HNI sekarang nih, terus sampai ngumpul temu Pak Esa 2007, Nur ngumpul ya, sering ngumpul ya di balai irigasi, itu dia mulai di situ 2007 ya? Udah kumpul-kumpul masih kerja lah sampai walaupun 2008. HNI-nya baru ada 2012 ya. Nah ini 2012 kita jalan aja, ngumpul aja, yang penting ngumpul. Jadi gabung di HNI juga karena pertemanan tadi ya? Bukan? Iya, dari awalnya terapi pakai produk. Saya udah pernah gabung dengan mana gitu ya. Akhirnya sama waktu mahasiswa. Kemudian ketemu lagi, Allah takdirin ketemu ya pas kita konsul nih, kemana ini? Bayangin aja pasangan muda kasih penyakitnya kista yang waktu dulu kita nggak kepikirannya harus operasi dengan biaya yang sangat besar gitu kan, dan resikonya juga tinggi kan ya. Ya cari-cari di Google, saya kan dulu online dari dulu memang udah Yahoo Messenger itu udah tahu kita karena zakat online kan. Kemudian kita googling nggak ada obat, akhirnya Allah gerakin coba hubungin Pak Firly yang udah lebih dulu masuk di sini kan, NHC. Ya udah saya datang ke Ikro, ngobrol-ngobrol lah, udah lama gak ketemu tuh sekian tahun. Ya deh dikasih resep, ini bagus nih, apa kopi baru launching gitu, kopi penuh kesan, kopi doang ya? Kopi aja, nggak pakai embel-embel yang lain. Tapi sekarang kistanya udah nggak ada ya? Alhamdulillah. Anak udah 3. Mau nambah lagi? Ya kalau Allah kasih amanah lagi ya, ini lockdown banyak yang positif, ini belum positif. Masih negatif ya. Oh tapi sebenarnya pengen ya, pengen nambah lagi ya. Kalau dikasih amanahnya, insya Allah ya. Nah ini jalanin bisnis kan berdua nih, pembagian tugasnya gimana? Bagian tugasnya ya kita bareng-bareng semua dikerjakan pekerjaan rumah. Tapi subhanallah Pak Agus ini suami yang luar biasa. Ya, jadi bukan yang duduk manis beres rumah, tapi masih mau cuci piring, masih mau nyapu, masih mau ngepel, bahkan masak juga. Yang penting ada bahan di kulkas. Masak apa? Ya, jangan bilang mie instan. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Oh, mie instan. Air ya, buat bikin kopi ya. Judulnya masak ya. Judulnya megang kompor. Megang kompor aja. Jadi kerja sama. Jadi saya ngerjain rumah, beliau masak, atau saya masak, beliau ngerjain rumah. Ada sih memang asisten, tapi kita nggak mengandalkan banget asisten ya. Jadi karena kita rumah tangga itu kan tim ya. Dan sekarang anak-anak lockdown, anak semua di rumah ya, kita libatkan anak-anak. Ada yang bagian tugas ngepel, ada yang bagian tugas masukin ke cucian, ada yang tugas nyapu. Kerja sama ya, yang ini kerja, yang ini sama gitu ya. Kita bagi jadwal ya, jadi kalau waktunya memang kita, jadi kalau karena di bisnisnya bersama ya kita sepakat bagi waktu ya. Kalau saya bagi waktu 2-3 jam untuk ya udah ngerjain HNI-nya, karena sekarang hanya lewat online ya udah. Pokoknya kasih waktu 2-3 jam itu jangan diganggu. Nanti kerja yang lain ya, yang lainnya yang ngerjain. Oh gitu. Sebelum lockdown, sebelum masa pandemi ini bareng-bareng terus kayaknya ya. Bareng terus. Jadi setahun terakhir ya ini ya. Sebelumnya sih beliau. Istri saya kan udah makan asam garam di bisnis konvensional. Jilbab juga yang bolak-balik waktu belum tren. Ya Mi ya. Ini beliau yang penggagas, cuman karena nasib aja nggak terkenal gitu. Terus modalnya juga nggak ada gitu. Tapi itu mulai sebelum ada yang lain-lain kita ya belanja di Tanah Abang bareng-bareng, jahit. Terus bisnis frozen, bisnis karakter, baju karakter, ya sampai sekarang collab. Iya, ternyata Bu Triana ini pernah berbisnis konvensional. Betul. Bisnis apakah? Bisnisnya macam-macam. Ya jadi memang dari kecil memang dididik ya sama orang tua, karena memang orang Jawa itu kan memang harus struggle ya, harus pokoknya apalagi merantau, boleh merantau kemana aja sejauh-jauhnya, tapi harus struggle gitu, harus mandiri. Akhirnya dari mulai kuliah sampai dengan
menikah nggak bisa lepas tuh yang namanya pengen dagang gitu. Karena memang dari kecil juga kita sudah diajarkan untuk dagang ya. Itu jadi bisnisnya apa banyak, dari frozen, kita pernah frozen ngambil langsung dari produsen ya, tapi Frozen masih food homemade, ya. sampai kita beli freezernya, terus yogurt kita juga pernah, terus keripik. Jadi di komplek Keripik itu kebab. ada pengusaha kebab. Jadi kan kebab itu produksi kebab, sisanya yang lingkaran itu kan pinggirnya ini apa dibuang-buang. Terus kepikiran idenya, wah sayang nih kalau misalnya dibiarin aja. Akhirnya sama mbak di rumah dipotong-potong, digunting-gunting, terus kemudian digoreng, jadilah keripik kebab gitu. Terus belakangan kesini kan baru banyak tuh ya keripik kebab itu bermula dari situ. Terus tapi nggak bertahan ya, artinya nggak bisa awet. Terus kemudian kalau mau ngirim juga ke jauh tempat juga susah gitu. Terus bisnis yang lainnya juga pernah jilbab bolak-balik, terus gamis ya. Dan terakhir sebelum fokus di HNI, kaos karakter muslim, kaos anak karakter itu. Nah tapi belakangan kondisinya semakin naik ya, bahan bakunya naik, terus kemudian harganya juga kalau mau dinaikin tinggi juga nggak bisa gitu. Karena kan saya hitungannya berarti harus sesuai ketika resellernya harga berapa, jangan harganya langsung konsumen, tapi kan mikirin juga itu. Mau dinaikin terlalu tinggi juga nggak bisa. Pokoknya udah sana kemari sampai Pak Agus bilang sudah capek. udah gitu. Sebenarnya saya terinspirasinya dari ketika Pak Agus sering ngajak aktivitas di HNI ya. Waktu itu sempat terinspirasi ketika di Cikarang ya. Ya Allah, ibu-ibu yang segitunya aja semangat ya ngerjain HNI, masa sih yang kayak saya nggak mau semangat gitu. Terus sering ditawarin network yang lain ya. Ya Allah, ini bukan punya muslim aja ngotot banget nih ngajakin gini. Nah, masa sih ini yang muslim yang jelas halal gitu kan. Terus kemudian produknya juga semuanya ada, produk-produk harian gitu. Nggak ada kata enggak nih gitu. Akhirnya bismillah Abi, Umi Ridho, Abi ngerjain HNI ini fokus, terus kemudian bantu Umi untuk bisa jalanin ini bagaimana caranya. Setelah itu dilepas dari konvensionalnya, mulai sedikit-sedikit gitu kan. Meskipun belum total ya, karena masih palu gada ya. masih muncul ya, gitu, masih muncul masih ada ya gitu. Nah, tapi tadi kita jalanin bersama ya. Setahun terakhir ya saya cuti dari ngajar. Ya, setiap hari gitu. Keluar syiar HNI dari sekolah ke sekolah, dari taklim ke taklim ya, dari gang ke gang gitu, ngejalanin pagi sampai siang pulang di rumah ya. Jadi alhamdulillah sebelum lockdown ya Pak Agus jadi sholat 5 waktunya ya ke masjid macam-macam. Hari ini di masjid satu, besok di masjid yang mana, masjid mana. Jadi kita kenal banyak masjid ya, gitu hikmahnya itu. Keliling-keliling. Jadi keliling-keliling ya, dari masjid ke masjid ya. Nah akhirnya itu tadi titik baliknya ketika bisnis konvensional ternyata alirannya Maggie Z ya. Jatuh bangun aku. Betul. Satu hal sebetulnya yang mungkin buat teman-teman yang hari ini masih ngoyonya di konvensional ya, yang membedakan antara konvensional dan network itu betul kata Pak Firly ya, bahwa ketika kita ngejalanin konvensional, misalkan kita sudah punya reseller banyak di berbagai daerah gitu, tapi ketika reseller kita yang di luar daerah itu ketemu sama produk yang serupa seperti yang kita bikin gitu kan, akhirnya dia cari yang lebih dekat, otomatis kan ongkir nggak besar ya gitu. Nah setelah ketemu sama produsen yang lain di tempat yang terdekat, berarti kan kita ditinggalin. Kalau udah kita ditinggalin, omset kita pasti nggak bisa naik. Artinya loss ya, kehilangan satu reseller customer. Nah beda dengan network. Kalau network dia mau di mana, belanjanya di mana, masih jadi omset kita. Oh gitu. Itu yang membuat saya kliknya salah satu di antara sekian banyak alasan. Insya Allah bismillah saya fokus. Ucapan Firly Ramli yang itu loh ya, yang akhirnya menggerakkan hatimu ya. Dan akhirnya sekarang jadi bisnis berdua. Udah ketika LED seneng dong? Seneng lah, karena saya berpikir oh ini ternyata ridhonya saya itu membuat Allah berpengaruh ya jalan, gitu. sama karena mungkin
lebih leluasa, jadi ya lebih plong gitu, kayak itu pecah telur gitu. Istri downline kan Kak Agus? Langsung. Downline langsung ya. Dari ini omsetnya paling gede kayaknya ya? Kedua. Yang pertama masih di ekor dari Cirebon ya. Kedua baru di jalur istri di Jati Asih tuh, Runut. Jadi ketika ini kapan LED-nya? Insya Allah secepatnya. Dibantuin sama suaminya ya? Iya pasti. Belum istrinya bantuin suaminya. Wajibin kudu itu. New Maria. Dan ini ada impian keluarga yang harus dicapai bersama-sama? Banyak ya. Banyak banget sih sebenarnya. Yang paling utama aja deh. Yang paling utama kita pengen kita pengen sebelum haji kita pengen tahun depan umroh bareng keluarga sama anak-anak. Tapi udah daftar haji kayaknya ya? Daftar haji insya Allah dan dalam proses. Nah kalau yang terdekat kita mau umroh bareng keluarga sama kita. Keluarga inti ya? Iya, sama orang tua juga. Jadi, ibu kalau mertua kan udah nggak ada ya, bapak ibu, tinggal ibu saya aja, insya Allah. Dan satu lagi kita pengen ini apa namanya, keliling dunia, berkunjung ke satu negara ke negara yang lain, sambil ngenalin ke anak bahwa kita punya saudara, ada di Korea, ada di New Zealand, ada di Australia, ada di Mesir, dan itu saudara kita sesama Muslim, dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Itu obsesi besar sih insya Allah. Jadi backpacker salah satunya itu karena kita emang dari dulu seneng jalan-jalan emang. Naik gunung kan tadi. Salah satu hobi saya dan hobi kita berdua hiking. Oke. Ternyata keren sekali keluarga ini ya. Anak-anak juga katanya udah di mindsetin ya. Ini harus bareng-bareng kita menuju impian kita ini. Kita ajak juga. Aku diajak nggak? Aku jadi anaknya deh, nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah bareng-bareng keluarga besar HNI. Ini mungkin bisa dikasih pesan-pesan untuk keluarga di luar sana, entah itu HNI atau bukan, bagaimana meraih impian keluarga biar bisa sama-sama mencapai tujuan keluarga. Saya nih. Silahkan Kakak Triana, deketin mulutnya ke mic. Ya, jadi kalau ngomongin impian, sebetulnya ketika kita bicara impian itu harus dikeluarkan dengan keluarga. Artinya uminya punya mimpi apa, abinya punya mimpi apa, anak-anak punya mimpi apa, semuanya kita rumuskan bersama. Jadi kalau kami sering mendiskusikan ini. Jadi kalau misalnya anak pertama punya mimpi apa gitu. Karena anak-anak itu kan nggak bisa terdefinisikan mimpi itu apa, tapi kepengin apa gitu. Jadi mulai SD, SMP, SMA sampai dengan dewasa itu pengen apa. Kemudian kita selalu ada raker keluarga. Jadi kita rutin kan ada raker keluarga itu setahun sekali. Ya kita bukan nyari di tahun baru, tapi kita selalu bersama-sama di 1 Muharram. Ya 1 Muharram kita diskusi, kita raker gitu, kepengin 1 tahun ke depan apa mimpinya, 5 tahun ke depan apa, sampai dengan 10 tahun ke depan ya. Jadi jangka pendek, menengah, panjang, dan semua kita harus mengeluarkan satu-satu dari ibunya, bapaknya, anaknya, kemudian ditulis. Setelah ditulis, diambil gambar, cari gambarnya, tempel. Ya, jadi kita punya di kamar itu ada wall dream ya, wall dream yang dengan itu insya Allah, dan anak-anak tegaskan bahwa impian ini kuatkan dengan doa gitu. Ya mudah-mudahan sih tercapai. Negara Indonesia sekali ya, pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan 5 tahun. Pelita Repelita, kamu angkatan berapa sih kok tahu ya? Pelita Repelita ya, angkatan jadulnya. Kelihatan ya sampai segitunya ya. Baik kalau begitu, mudah-mudahan menginspirasi sobat halalpreneur di luar sana ya, dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Inspirasi keluarga ini, pasangan ini, mudah-mudahan bisa membuat memicu sobat halalpreneur juga untuk mempunyai impian yang sama. Terima kasih untuk Kak Agus dan Kak Triana Wati, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.